Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi liwa'il iman wal islami wal ihsan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'adahu min daril imtihan ila daril imtinan. Amma ba'd, faqad qala 'azza min qa'il fi kitabihil jalil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين. ومن تنازع في أمور خلافي فقهي وخصومة فكرية فهو سم قاتل وداء إضال. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang menjadi dasar kehidupan kita, sehingga kehidupan dunia yang fana ini bukanlah tujuan akhir dari segala-galanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah singkat ini saya akan mengetengahkan apa yang disampaikan oleh para ulama tentang pentingnya makna solat, rahasia solat, dan tujuan solat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'un menyatakan dengan tegas, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan singkat, kam min qa'imin laisa min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Banyak orang yang dalam kehidupannya tidak berubah. Kenapa? Karena hakikat solatnya belum menyentuh kepada hakikat solat yang sesungguhnya. Maka tidak lain solatnya hanya seperti olahraga belaka. Solatnya hanya membuat capek secara jasmani. Oleh sebab itu Al-Imamul Ghazali menyatakan perbedaan-perbedaan, permusuhan-permusuhan seputar fikih bermadhab dalam solat dan adu argumen saja hanya penyakit dan racun-racun yang menjadikan kita sibuk menilai solat orang lain, tapi kita lupa dengan solat kita sendiri. Oleh sebab itu, dalam khutbah singkat ini saya akan menyampaikan makna, rahasia, dan tujuan solat. Kalau kita belajar dalam ilmu fikih, para ulama menyatakan definisi, ta'rif, pengertian solat adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Yang dinamakan solat secara hukum fikih yaitu meliputi syarat wajib, syarat sah, rukun, dan yang membatalkannya. Berarti ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Akan tetapi
kita tidak mungkin berhenti di situ saja, karena makna salat menurut Al-Imamul Ghazali sebagaimana diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 171, yaitu salat merupakan al-musyahiduna linurillah wal qurbi minhu waddunu ilaihi. Artinya secara bahasa sederhana, salat ini merupakan sebuah pertemuan kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana kita menangkap nur-nur ilahi, cahaya-cahaya ketuhanan dalam salat kita, sehingga kita merasa dekat, dan Allah pun seolah-olah dengan bahasa manusia mendekati kita. Oleh sebab itu, secara ringkas ada definisi yang indah dari hakikat salat, yaitu as-silatu bainal abdi war rabb, yaitu komunikasi antara hamba dengan Sang Pencipta. Apakah kita selama ini salat sudah terjadi komunikasi atau hanya komunikasi searah belakang? Oleh sebab itu, dari rahasia ini sungguh indah apa yang disampaikan oleh guru besar ulama Nusantara yang terkenal dengan gelar Al-Imamul Ghazali As-Saghir, Kiai Haji Soleh Darat, guru dari Hadratus Syekh Hashim Azhari dan guru dari Hadratus Syekh Kiai Ahmad Dahlan, ketika menyatakan dalam kitabnya Lataifut Thaharah wa Asrarus Shalah, bahwasanya inti daripada salat adalah 4 gerakan: berdiri, qiyam, rukuk, sujud, dan tasyahud. Dari 4 gerakan ini tidak ada kecuali hanya manusia yang mampu menangkap sir-sir ilahi. Karena dalam berdiri simbol malaikat, ketika rukuk simbol daripada makhluk Allah yang berupa hewan, dan ketika sujud adalah simbol dari tumbuh-tumbuhan, dan ketika tasyahud atau kita tahiyat simbol daripada jamadat atau makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Artinya dari sekian makhluk ciptaan Allah, tidak ada seperti manusia yang sungguh dalam sholatnya tercapai kesempurnaan yang luar biasa. Sehingga dalam Ihya Ulumuddin juz 1 tadi halaman 171 ada 100.000 malaikat yang terheran-heran ketika 40.000 malaikat itu 10.000 mereka berdiri, 10.000 mereka rukuk, 10.000 mereka sujud, dan 10.000 mereka tasyahud. Tapi mereka tidak berubah sampai hari kiamat. Malaikat yang berdiri tetap berdiri, malaikat yang rukuk tetap rukuk, malaikat yang sujud tetap sujud. Bahkan malaikat yang tasyahud pun, yang sebenarnya berjumpa dalam tasyahud maknanya adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berubah. Tapi manusia di sini diberikan satu rahasia, sebagaimana Imam Ghazali mengatakan, la sholata illa ma'aqala minha. Tidak ada sholat seseorang kecuali apa yang kita pikirkan. Kalau kita sholat mikir kita dunia, maka sholat kita adalah sholat untuk dunia. Dan ketika kita sholat, kita berpikir hanya untuk sebuah kesengsaraan hidup, maka sholat kita adalah hanya kesengsaraan. Maka tidak lain Imam Ghazali menggambarkan kepada kita hakikatus sholat huwa tarakki. Hakikatnya sholat adalah peningkatan, bagaimana kita semakin meningkat dan meningkat, sehingga ketika kita paham tujuan sholat adalah sebagaimana diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis sholata li dzikri. Inti dari pendirian sholat adalah zikir kepada Allah. Makanya banyak orang yang sholat tapi dia belum zikir, berarti dia belum menyentuh daripada tujuan sholat. Oleh sebab itu Islam ini perlu dimaknai secara syariat, perlu dimaknai secara thariqah dan secara hakikah.
ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin, ibadah, ubudiyah, dan abudah, sehingga kita kepada tujuan kita yang hakiki. Sebagaimana setiap khotib Jumat menyatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasannya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada sholat, lamnya lam takkid, wala zikrullahi akbar, sungguh zikir kita kepada Allah jauh lebih dahsyat daripada sholat, karena tujuan sholat itu adalah zikir. Oleh sebab itu ada tujuan daripada intisari zikir itu sendiri adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika orang itu dia rajin sholat, menangkap hakikatnya sholat, maka hatinya gembuk, hatinya halus, hatinya mudah mendapatkan nasihat, tidak sombong, tidak merasa sebagai rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fahuwa jahilun murakkabun fahuwa dhalun mudhillun. Orang-orang yang kadang-kadang dia tidak tahu, dia merasa bahwasanya dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dialah orang-orang yang bodoh, yang kuadrat, sehingga dia adalah orang yang sesat, menyesatkan. Naudzubillah min dalik. Oleh sebab itu kalau kita lihat 4 gerakan itu, tujuan sholat, ketika kita berdiri membentuk huruf alif, yaitu alif berdiri kita, ketika kita rukuk membentuk huruf ha, dan ketika kita sujud membentuk huruf mim, dan tasyahud membentuk huruf dal. Artinya inti dari sholat, tujuan sholat di samping zikir adalah kecintaan kita kepada Ahmad, atau kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholat kita tiap hari mengantarkan kita kepada Maulidur Rasul, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, Lailatu Maulidur Rasul afdalu min Lailatul Qadr. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, semulia-mulianya Lailatul Qadr masih kalah dengan mulianya malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Rasulullah tidak lahir, maka mustahil, tidak mungkin ada Lailatul Qadr. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini betul-betul kita bisa memetik buah kita salat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kecintaan Abu Lahab pada waktu Rasulullah hadir, Rasulullah lahir di muka bumi, Abu Lahab sudah dinas dalam Al-Quran sebagai ahli neraka. Tapi karena kesenangan, kecintaan ponakannya yang lahir pada hari Senin itu, disebutkan oleh para ulama, idza kana hadza kafiron ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil isnaini bisururi daiman fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Yang artinya kalau Abu Lahab saja setiap hari Senin itu siksanya diringankan oleh Allah karena kecintaan kepada Rasulullah ketika lahir, padahal dia kafir dan dinas dalam surat Al-Lahab. Apalagi kita, orang-orang yang punya kecintaan kepada Rasulullah, orang-orang muslim, semoga menambah kita selalu dekat dengan Allah, menambah rahmat Allah dekat dengan kita dengan menyampaikan risalah Rasulullah dan menunggu bulan Maulid, bulan yang begitu mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sahibi abwabil faraji wal falah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu hum ahlis salahi wal falah. Amma ba'd, faqad qala 'azza min qa'il fi kitabihil jalil, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Faya ma'syaral muslimin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa anis sahabati ajma'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة تجري فيها أحكام الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها ببسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.